Mengangkat beban yang berat dan semakin berat bukan satu-satunya cara untuk memaksimalkan pertumbuhan otot. Pendapat populer tersebut dapat merupakan hasil observasi kita di dunia latihan beban, di mana kita lihat para binaragawan dengan otot yang besar mengangkat beban yang berat dan semakin berat dari hari ke hari. Hal tersebut meningkatkan kecenderungan untuk mengangkat beban yang terlalu berat, mengorbankan teknik dan postur sehingga meningkatkan risiko cedera. Sebelumnya, kita perlu tahu peran latihan beban dalam pertumbuhan otot. Latihan beban memberikan stimulus pertumbuhan otot melalui dua cara, stimulus tensi mekanikal dan perubahan metabolisme. Tensi mekanikal kita peroleh dengan beban yang lebih berat, dengan repetisi yang lebih rendah, dan waktu istirahat yang lebih panjang. Sedangkan perubahan metabolisme otot kita peroleh dapat dengan cara mengangkat beban yang lebih ringan, repetisi yang lebih tinggi, dan juga waktu istirahat yang lebih rendah. Dan telah terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kedua metode tersebut meningkatkan massa otot dengan signifikansi yang sama. Kuncinya adalah kedua latihan tersebut dilakukan hingga mendekati puncak gagal angkat atau muscle failure. Salah satu indikasi kita mendekati puncak kegagalan angkat atau muscle failure adalah saat 3 repetisi terakhir dilakukan dengan sangat susah payah dan terasa sangat berat. Hasil penelitian tersebut menjadi sangat penting karena mengangkat beban yang berat dan semakin berat tidak untuk semua kelompok, seperti pada contohnya lansia yang baru mulai latihan beban, pemula yang baru mempelajari teknik, mereka yang baru sembuh dari cedera, mereka yang tidak punya akses terhadap beban berat, dan juga mereka yang mengangkat dalam kondisi yang tidak prima. Namun, kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk metode tensi mekanikal, di mana beban lebih tinggi dan repetisi lebih rendah, memiliki keuntungan waktu latihan yang lebih pendek, dan metode tersebut lebih berperan terhadap peningkatan kekuatan. Dengan kekurangannya yaitu resiko cedera yang lebih tinggi, dan aksesnya lebih sulit. Untuk metode perubahan metabolisme, di mana beban relatif lebih ringan, repetisi lebih tinggi, maka waktu latihan akan lebih lama, dan beban kardiovaskular lebih tinggi. Kelebihannya adalah lebih mudah diakses dengan resiko cedera yang lebih rendah. Ada banyak referensi mengenai berapa jumlah set yang ideal, jumlah repetisi, beban, dan waktu istirahat. Untuk meningkatkan massa otot, saya merekomendasikan untuk mengangkat beban 60-85% dari beban maksimal satu repetisi kita. Dengan jumlah repetisi 6-12 dilakukan sebanyak 3-6 set dan waktu istirahat berkisar antara 60-180 detik. Jadi untuk memaksimalkan tensi mekanikal, kita dapat mengambil beban 85% dengan repetisi 6 dan set 3 dengan durasi istirahat sampai dengan 180 detik. Untuk mengambil stimulus dari perubahan metabolisme, kita dapat mengangkat beban yang lebih ringan 60% dari angkatan maksimal dengan repetisi 12 dengan jumlah set 6 dan waktu istirahat yang lebih rendah yaitu 60 detik. Dengan mengetahui peran latihan beban terhadap peningkatan massa otot, maka kita tahu cara memaksimalkan pertumbuhan otot dengan menggabungkan dua stimulus tersebut dengan tensi mekanikal dan juga perubahan metabolisme. Hal ini dapat diraih dengan mengintegrasikan drop set dalam program latihan kita. Untuk bahan bacaan yang lebih detail dan referensi-referensi dari informasi yang ada di video ini, saya meletakkan link di bawah di dalam deskripsi sehingga teman-teman dapat akses untuk membaca lebih lanjut. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.